Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu 26 Januari 2025. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Berimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktapianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Bapak Diakon Joni Rumsakaria sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua dan diakon lingkungan pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Bapak Diakon Budi Alpianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Saudari Gresela Desmonda dan Ibu Penetua Herti Carolina yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustino Semail selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang Jumat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Berita Jumat hari ini Minggu 26 Januari 2025 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 waktu pukul 08.30 atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 3, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktapianti STH, liturgus Penetua Alsen Bayan, song leader Saudari Rizky Adelia dan Saudara Alexander Kurniawan, pemain keyboard atau musik Bapak Diakon Budi Alpianto SPD. Liturgi tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimantan Panggelis bentuk ke-1. Nas Alkitab pembacaan Mazmur pasal 71 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Khotbah Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, KJ, PKJ, dan NKB. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita Jumat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Pertama dari Anissa Krista, ulang tahun ke-13 tahun, sebesar Rp60.000. Korban syukur Yusefin sebesar Rp100.000. Korban syukur ulang tahun yang ke-11 atas nama Pidela Caka Pidelia sebesar Rp100.000. Korban syukur ulang tahun yang kedua Kenesio Aloka Bayan sebesar Rp50.000. Demikian berita keuangan yang masuk pada hari ini. Berita kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025. Lingkungan pelayanan 1, tempat keluarga Betty atau Ohong. Lingkungan pelayanan 2, tempat keluarga Ye Krisman. Lingkungan pelayanan 3, tempat keluarga Beni Tanggar
Untuk kebaktian kategorial SPB, SPPer, SPRP masih dalam proses penyusunan jadwal. Kami akan bacakan sebuah undangan Barimba 26 Januari 2025 kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara-saudari seluruh sidang Jemaat Gereja Kalimatan Evangelis di Barimba di tempat. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sehubungan dengan kunjungan balasan dari SPPer Banjarbaru pada awal bulan Maret tahun 2025 ke SPPer Barimba, maka dengan ini dalam rangka menyambut kedatangan SPPer Banjarbaru, SPPer Barimba akan menggalang dana berupa penjualan makanan atau kue di depan gereja mulai minggu pertama sampai minggu keempat bulan Februari. Maka dari itu kami dari SPPer Barimba dengan segala kerendahan hati memohon partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan untuk mendukung kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengurus SPPer Jemaat GKI Barimba, Ketua Estonia Rima, Sekretaris Mary Susianti mengetahui MPH Jemaat GKI Barimba, Pendeta Oktavianti STH. Demikianlah berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimatan Evangelis bentuk keempat. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari PKJ pelengkap Kidung Jemaat nomor 11, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Litani pengakuan
Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorai kembali. Jemaat Tuhan yang kami kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Nabi Yeremia pasal ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, dengan judul pembacaan Kitab Hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7, Imam Esra membawa kitab Taurat itu di hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang yang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maesa, Kelita, Asaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaannya dimengerti.
Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan kesaksian melewati puji-pujian yang disampaikan oleh penetua dan diakon beserta dengan jemaat GKE lingkungan pelayanan 2. Kami persilahkan. Langit bumi dan
Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama kembali lagi mengangkat pujian kita sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 52, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Kidung Jemaat nomor 52, kita angkat pujian kita. Dimampukan mengerti, memahami maksud Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah melewati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib,
sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarpat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Yesus pulang kampung ke Nazaret. Itu yang diceritakan kepada kita dalam teks Alkitab ini. Biasanya Bapak Ibu, pengalaman pulang kampung bagi kebanyakan orang adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Bahkan setelah itu pasti meninggalkan kesan yang tidak akan dilupakan. Tetapi kesan yang ada pada Yesus yang ia terima ketika ia pulang kampung justru diceritakan kepada kita. Ia di situ ditolak, ia di situ diusir. Saudara, Bapak Ibu, dilakukan oleh Yesus di Galilea, termasuk di Kapernaum. Dan tiba saatnya ketika ia berada di Nazaret, ia diberi waktu untuk membacakan Alkitab, dan terbuka di situ adalah kitab nubuat Nabi Yesaya yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Saudara, Bapak Ibu, Allah telah lama berjanji akan menyatakan keselamatan bagi umatnya, dan ini tertulis dibacakan oleh Yesus tentang nubuat Nabi Yesaya. Ia menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada tawanan, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan bahwa rahmat Tuhan telah datang. Itulah nubuat Nabi Yesaya yang dibacakan oleh Yesus. Dan setelah Yesus selesai membaca Alkitab yang berisi nubuat Nabi Yesaya itu, satu pernyataan Yesus dengan
yang dikatakan, yang kamu dengar sewaktu kamu mendengarnya. Genaplah nas ini. Nah saudara-saudara, alasannya adalah dalam benak dan pikiran mereka ini, ketika Yesus mengatakan pada hari ini genaplah nas ini, artinya Yesus mengatakan identitasnya sebagai Mesias, pikiran mereka, siapa sih Yesus ini? Yesus ini anak Yusuf, anak tukang kayu. Nah itulah sebabnya mereka menuntut Yesus melakukan perbuatan yang hebat. Oleh Yesus di Kapernaum, harapan mereka Yesus juga melakukan itu di Nazaret, supaya keraguan mereka itu sirna. Benar tidak ini? Bukankah Yesus ini anak Yusuf? Ayo buktikan. Nah saudara-saudara, bukannya memenuhi harapan mereka, maka diceritakan kepada kita dalam nas ini, Yesus malah mengeluarkan satu kalimat yang berisi teguran yang cukup keras. Apa teguran? Bagi Yesus, mereka tidak lebih baik dari orang-orang yang di luar Israel. Bagi Yesus, mereka ini orang-orang yang mendengar pada saat itu sama saja seperti orang Israel pada zaman Nabi Elia dan zaman Nabi Elisa. Bukankah Nabi Elia dan Nabi Elisa diutus oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel untuk memberitakan berita pertobatan kepada bangsa itu? Tetapi berita pertobatan kepada bangsa Israel itu tidak mereka dengar, mereka menolak, sehingga berita tentang pertobatan yang dinyatakan oleh Nabi Elia dan Nabi Elisa justru diterima oleh orang-orang yang bukan Israel, oleh orang-orang yang dianggap oleh orang Israel tidak pantas, tidak layak, tidak diperhitungkan untuk menerima anugerah keselamatan. Sehingga berita yang disampaikan Nabi Elia dan Nabi Elisa itu mengena di komunitas orang di luar Israel. Sehingga dikatakan dalam nas ini bagaimana janda di Sarfat itu dan Naaman orang Syria itu, yang notabene bukan orang Israel, justru mereka lah yang menerima anugerah keselamatan. Karena berita itu sampai kepada mereka. Tapi bagi orang-orang Israel menang berita itu. Artinya dengan membandingkan itu, dengan mengatakan itu, Yesus mau mengatakan hampir sama orang Nazaret ini pada saat ini, yang sedang berbicara dengan Yesus ini, sama saja. Bukankah mereka telah mendengar nubuat, tetapi mereka tidak menerima keberadaan Mesias yang ada di dalam diri Yesus, karena mereka hanya sebatas takjub kagum akan apa yang dilakukan oleh Yesus, tetapi tidak percaya Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara, Bapak Ibu, artinya Yesus membandingkan keraguan mereka dengan janda Sarfat dan Naaman, orang-orang kafir yang beriman kepada Allah, sedangkan orang Israel itu masih ragu-ragu. Inilah yang membuat mereka menjadi marah. Awalnya tabu, memuji-muji tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, tetapi mereka marah luar biasa karena mereka disindir dengan keras. Bagaimana mereka sama dengan orang Israel yang tidak menerima berita keselamatan dan pertobatan yang disampaikan oleh para nabi. Karena itu mereka marah karena teguran itu dan hendak membunuhnya. Sehingga benarlah kata Yesus, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan diceritakan kepada kita dalam teks Alkitab ini, dalam catatan Alkitab, inilah kali terakhir Yesus pulang kampung ke halamannya. Ia ditolak di kampungnya sendiri. Orang-orang sekampungnya enggan mengakui Yesus sebagai Mesias.
Karena pengenalan mereka terhadap Yesus ini sangat dangkal. Yesus hanya sebagai anak Yusuf. Yesus bukan Mesias. Meskipun mereka menyadari kuasa Yesus, tetapi itu semua tidak mampu membuat mereka percaya menerima Yesus. Bahkan mereka ingin mendikte Yesus agar melakukan seperti apa yang mereka mau, melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh Yesus di Kapernaum. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, dari nas ini ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita untuk kita renungkan. Apa yang diceritakan oleh Yesus kepada orang Nazaret tentang bagaimana Nabi Elia, Nabi Elisa memberitakan berita pertobatan kepada bangsa, dan itu juga diterima oleh bangsa di luar Israel. Yesus sebenarnya mau mengatakan kepada orang Nazaret, Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk kelompok tertentu. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan umat Israel, tetapi Ia datang untuk semua orang tanpa memandang latar belakang. Kasih Allah itu adalah kasih yang universal untuk semua. Karena kasih Allah itulah yang mengajarkan kita juga untuk hidup mengasihi. Mengasihi tanpa batas. Kita tidak membangun tembok, tetapi kita diajak untuk membangun jembatan. Kasih Allah ditunjukkan kepada semua orang yang mau percaya kepada Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus membawa kabar baik. Yang mana kabar baik itu juga adalah membawa harapan bagi umat Tuhan yang menantikan kedatangan Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama, digenapi di dalam Yesus. Yesus membawa harapan di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian ini. Yesus memberitakan kabar baik itu. Kita juga dibawa selaku anak-anak Tuhan untuk juga bisa membawa harapan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, membawa kabar baik, kabar sukacita, melewati berani untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran. Kita harus berani menyuarakan kebenaran, meskipun itu tidak selalu diterima dengan baik. Seperti Yesus yang berani menyuarakan kebenaran, meskipun ia harus ditolak, bahkan mau dibunuh, diusir di kampung halamannya. Tetapi berita kabar baik itu terus diberitakan. Karena itu Bapak Ibu, janganlah kita takut untuk menyuarakan, memberitakan kabar baik, bahkan juga melewati sikap hidup kita. Ketika kita berada dalam situasi kondisi yang mungkin tidak mendukung kita untuk melakukan kebaikan, jangan kita ikut arus dunia dan menganggap segala sesuatu biasa saja. Perbuatan jahat di sekitar kita anggap biasa saja, lalu kita ikut-ikutan. Kita harus tampil beda sebagai anak-anak Tuhan. Janganlah takut terintimidasi atau kita disingkirkan karena kita berbeda dari yang lain. Jangan takut. Lebih takut kita kepada Tuhan daripada kepada manusia. Karena itu terus beritakan kabar baik tentang Tuhan agar orang melihat Tuhan di dalam hidup kita. Baik itu melewati tutur kata dan tingkah laku kita. Yang ketiga dari nas ini mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara, hati yang tertutup akan menghambat anugerah Tuhan itu bekerja. Jangan
seperti orang Nazaret tidak dapat menerima Yesus karena mereka menutup hati mereka. Karena itu kita perlu membuka hati supaya kita menerima karya berkat Allah di dalam hidup kita. Baiklah, setiap saat, setiap waktu kita berdoa, membuka hati kita supaya Tuhan bekerja seluas-luasnya, menyatakan segala hal yang baik dalam hidup kita. Baik menurut kita belum tentu menurut Tuhan. Karena itu baiklah kita katakan, jadilah kehendak Tuhan yang baik. Karena kita percaya dalam suka dan duka perjalanan hidup kita, Tuhan bekerja menyatakan kebaikan. Karena itu bukalah hati kita. Ketika kita mendengarkan firman-Nya, jangan keraskan hati kita. Biar kita mau ditegur, dituntun oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menuntun kita untuk melakukan hal yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepadamu Allah Bapa di surga. Engkau baik dan sungguh amat baik dalam hidup kami. Tidak berkesudahan kasih setia dan kemurahan-Mu, sehingga kami pun boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memelihara kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Bahkan di sepanjang hari-hari yang telah kami lewati, ada suka, ada duka di dalamnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga mohon pengampunan daripada-Mu. Kami yang berdosa ini, yang sering melanggar perintah-Mu, sering melupakan Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya mengikuti ego kami. Kami tidak mau dipimpin oleh Tuhan, tetapi hanya dipimpin oleh keinginan daging kami. Ampunilah kami yang berdosa ini ya Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami. Buatlah kami menjadi baru senantiasa di hadapan-Mu. Bahkan demikian juga Tuhan berkenan mendengarkan permohonan doa kami. Oh Allah Bapa di sorga, dengan segala kerendahan hati pada saat ini, kami memohon berkat daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memelihara hidup kami di hari-hari yang akan kami lewati. Yang semua hari-hari yang akan kami lewati itu adalah suatu misteri. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di masa yang akan datang. Namun Tuhan, Engkau akan memelihara kami, memberikan segala hal yang baik untuk kami. Bahkan ketika kami pun mengalami berbagai pergumulan, penderitaan hidup yang kami alami, tidaklah membuat kami terjatuh, tetapi justru semakin membawa kami dekat kepada Tuhan. Allah Bapa di sorga, hadirlah Tuhan di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, menolong, menopang, dan memberkati kami sekalian. Tuhan juga memampukan kami menjalani tugas peran tanggung jawab kami masing-masing, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua dan anak. Biarlah kami boleh melaksanakan tugas peran kami dengan baik dalam rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan. Di tengah-tengah keluarga pun juga kami mampu memimpin seluruh anggota keluarga kami dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga seisi anggota keluarga kami akan
selalu memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar tadi, menolong kami untuk bagaimana kami menjalani hari hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Kami akan terus buka hati dan hidup kami untuk Tuhan bekerja, menyatakan kebaikan, kemurahan dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Biar setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu semua memberkati kami sekalian, menegur dan mengingatkan kami agar kami tidak salah langkah daripada jalan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami pun juga punya banyak rencana, harapan, impian kami. Kami mau serahkan semua rencana-rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan yang baik, sebab rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Tuhan selalu merancangkan rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera bagi kami sekalian. Bapa di sorga, tolonglah kami juga dalam menjalani peran kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Mampukanlah kami ya Tuhan menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bertanggung jawab, yang lebih utama juga memberikan teladan iman bagi generasi-generasi kami. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan, baik anak-anak kami yang masih kecil dalam masa tumbuh dan kembangnya, mereka yang menginjak remaja, para pemuda-pemudi. Diberkatilah anak-anak muda kami saat ini dalam masa perjuangan hidup mereka. Ada banyak tantangan demi tantangan yang harus mereka hadapi. Tolonglah anak-anak kami ya Tuhan. Lingkupilah mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Jauhkan mereka dari segala hal yang tidak kami kehendaki. Dari pergaulan-pergaulan bebas, pergaulan yang dapat merusak masa depan mereka. Biarlah mereka pun diberikan hikmat oleh Tuhan, agar dapat mengendalikan diri mereka. Dan mereka menjadi orang yang takut kepada Tuhan, yang dapat membedakan yang baik dan tidak baik untuk mereka. Bahkan juga dalam perjuangan hidup mereka di dalam pendidikan. Berkatilah pendidikan anak-anak kami. Dalam setiap jenjangnya Tuhan hadir dan bekerja, memberikan kepada anak-anak kami, generasi-generasi kami, roh hikmat, kepintaran, semangat belajar, akal budi, agar mereka terus bertekun meraih impian dan cita-citanya. Dan pun ke depan Tuhan memberikan masa depan yang indah, yang cemerlang, yang sukses dan berhasil, yang membanggakan orang tua, keluarga, dan mereka terus membanggakan Tuhan dalam hidup mereka, sebab Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya Allah Bapa di sorga, kami pun juga berdoa bagi warga jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus jemaat GKI Barimba di tempat ini. Berkatilah persekutuan yang ada di jemaat ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh sehati sepikir, kami boleh dalam kasih dan kebersamaan saling menopang satu dengan yang lain, dan boleh melakukan hal yang terbaik dari apa yang ada pada kami untuk membangun jemaat ini menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang menunjukkan terang kemuliaan nama Tuhan, dan melewati keberadaan jemaat-Mu, nama Tuhan saja yang semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan juga pakai kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah kami diberikan oleh Tuhan hati yang selalu siap untuk melayani Engkau, melayani jemaat dalam segala keterbatasan, kelemahan yang ada pada kami. Dan setiap pelayanan yang boleh dilakukan boleh menjadi berkat dan sukacita. Setiap pelayanan yang dilakukan itu juga tidak sia-sia. Semakin banyak lidah yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus melewati pelayanan kami. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, pakai kami dengan kuasa-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap penata layanan yang ada di gereja-Mu, program-program kerja, pelayanan dan pembangunan gereja baru. Tuhan berkati apa yang kami rancangkan itu, semuanya dapat terlaksana dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, melewati dukungan warga jemaat,
Kiranya warga jemaat tetap setia untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, melewati dukungan mereka terhadap setiap program pelayanan dan pembangunan jemaat. Diberkatilah jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan syukur mereka, memberikan perpuluhan mereka, memberikan kolekte, dan apapun yang mereka berikan tidak saja dalam bentuk dana, tenaga maupun pikiran juga diberikan. Tuhan, kami percaya dengan memberi kami tidak pernah berkekurangan, tetapi semakin berkecukupan, berkelimpahan di dalam Engkau. Allah Bapa di sorga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit. Jamahlah mereka, sembuhkan dan pulihkan. Saudara kami yang berduka cita, Tuhan berkenan menghibur, menguatkan mereka, dan mereka mampu untuk melewati masa yang sulit dengan kekuatan daripada Tuhan, menatap hari esok yang penuh dengan harapan dan terus dapat melanjutkan hidupnya. Kami juga menyerahkan mereka yang terpenjara. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hibur mereka, dan terus memiliki pengharapan di dalam Engkau saja. Mereka yang tengah mencari pekerjaan, mereka yang tengah mencari pasangan hidup, Tuhan juga sediakan bagi mereka tepat pada waktunya, sesuai dengan cara waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Bahkan yang menantikan keturunan di dalam rumah tangganya, Tuhan juga akan beri yang terbaik tepat pada waktunya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada bulan ini bersuka cita atas ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami doakan saudara-saudara kami, Anissa Krista yang berulang tahun ke-13, Fidela Caka Fidelia yang berulang tahun ke-11, anak kami Kenizio Alukabayan yang berulang tahun ke-2. Biarlah Bapa, Engkau memberkati saudara-saudara kami ini dengan berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang, bahkan juga kebahagiaan dan sukacita. Biarlah juga mereka bersyukur kepada Tuhan atas segala pemberian Tuhan yang baik dalam hidup mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan terus memelihara mereka dalam setiap perjalanan hidup yang mereka hadapi. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi keadaan dunia ini, keadaan bangsa dan negara, yang mana pada hari-hari ini Tuhan kami mengalami cuaca hujan. Kami percaya segala musim, segala cuaca datangnya daripada Tuhan. Dan biarlah kami boleh mensyukuri untuk setiap keadaan yang kami terima dan lewati. Dan kami juga mohon Tuhan menolong saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, bahkan juga akibat peperangan dan lain sebagainya. Pulihkanlah mereka yang menjadi korban ketidakadilan, korban peperangan. Biarlah Tuhan Engkau hadir menolong mereka. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan untuk para pemimpin kami. Berkatilah pemimpin kami. Engkau menyatakan roh yang takut kepada mereka, agar mereka dapat memimpin dengan baik, dengan arif, adil dan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya untuk pengantar persembahan itu diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu
bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Bapa di sorga, oleh karena kasih dan berkat yang boleh kami terima dan boleh kami nikmati hingga saat ini. Kami yakin dan percaya semua berkat yang kami peroleh melewati usaha dan pekerjaan kami, semua itu kami peroleh karena kemurahan Tuhan atas hidup kami. Sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan syukur kami berupa mata uang. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat buat pelayanan gereja-Mu khususnya di Barimba ini. Dan ajarilah kami terus untuk tahu mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara pundi persembahan kita edarkan, kembali kita angkat pujian kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 bait yang pertama hingga pundi persembahan selesai kita kumpulkan. Kembali ke bait yang pertama. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. 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 Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.